Menjadi berkuasa itu seperti menjadi seorang wanita. Jika kamu merasa harus memberitahu orang bahwa kamu berkuasa, maka kamu tidak berkuasa. Margaret Thatcher. Sang pemimpin hadir sebagai sebuah program bincang santai bersama para tokoh untuk membahas pandangan, gagasan, dan langkah-langkah agar Indonesia tercinta ini menjadi lebih baik, menuntaskan berbagai permasalahan, mewujudkan keadilan, dan menghadirkan kesejahteraan untuk semua. Saya Tantri Murdopo bersama rekan saya Indra Karismiaji akan mengajak Anda semuanya untuk mengenal tokoh berikut ini secara lebih mendalam. Kita dengarkan apa yang ada di kepalanya dan kita rasakan apa yang ada di hatinya. Selamat menikmati. Saya kembali lagi untuk bergabung bersama Kang Pipin dan juga Bang Indra di sini. Halo Kang Pipin, apa kabar? Halo Bang Indra, Mbak Tantri. Ini berarti salamnya harus sampurasun gitu ya? Assalamualaikum dulu. Oh, assalamualaikum. Ini nggak boleh kan? Kalau di Purwakarta, assalamualaikum baru sampurasun. Oke. Kita langsung tanya. Tapi tahu nggak sampurasun itu apa? Artinya lebih detailnya apa? Sampurasun itu maafin saya ya. Oh, itu jadi artinya. ketika hadir datang terlebih dahulu mengucapkan mohonkan maaf kalau saya ada yang salah lebih dahulu. Betul. Oh, Dan jawabnya rampes. Rampes. Ya maafin Ya. saya juga. Oke. Nah, itu salah satu budaya di Sunda ya. nice. Oke, langsung Pak Indra. Tadi katanya mau langsung. Iya, mau langsung nanya nih. Jadi sate marangi yang paling enak di Purwakarta itu yang mana? Itu pertanyaan paling penting untuk sang pemimpin. Tapi memang menarik ya, orang ditanya Purwakarta itu apa? Ya. Nah, Emang makanan khas di Purwakarta adalah sate marangi. nah. Jadi ada rekomendasi nggak? Oh banyak, tapi memang saya ya harus menghormati semua para pengusaha pedagang sate marangi. Oke. Tapi mungkin saya akan kerjasama dengan salah satu pemilik sate marangi di Purwakarta. Halo Bu Haji Yeti. Oh, ada Dari khusus. Bu Haji Yeti itu salah satu sate marangi terbesar di Purwakarta ya. Dan menantunya Kang Yadi adalah CEO. Oke. CEO Sate Marangi. Nah, kami saat ini sedang menjalin kerjasama lah untuk bagaimana ke depan Purwakarta supaya ngahiji dan lebih baik. Wis. Memang bisnis kuliner sate marangi itu banyak di. Banyak, tetapi yang tren memang tidak banyak. Ya. Jadi Kenapa ya? Kenapa tidak banyak ya, Kang? Oh enggak, sebetulnya kalau sate marangi, kalau Abang datang ke Purwakarta itu pinggir jalan tuh pasti banyak. Oke. Kita ada di beberapa tempat gitu ya. Tetapi memang kalau disebut mana yang paling besar, ya memang Haji Yeti, sate marangi Haji Yeti Iya, itu iya. bisa menampung 3.000 sampai 5.000 pengunjung dalam Oke. sehari. Di restorannya gitu? Ya, Segitu banyak? itu memang Itu restoran stadion terbuka. kan? Restoran terbuka ya. Jadi kalau apalagi kalau lagi bulan puasa, datang ke situ itu orang ngantri ya. Jadi ini tambahannya lagi Kang Pipin, jubir sate marangi. Oh, waduh. Tapi kami punya kekhasan itu. Jadi Iya. memang kita bersyukur. Makanya memang di Purwakarta sendiri memang ada khusus untuk memasarkan sate marangi. Jadi supaya sate marangi ini memang ada betul ininya ya? betul. Jadi ada upaya untuk mengglobalisasi sate marangi. Bahasanya udah mengglobalisasi loh. Tidak hanya di Purwakarta, tetapi ke Indonesia dan juga ke berbagai negara. Oke. Udah sampai mana aja sekarang kan? Ya saya sih ya, kalau di beberapa daerah tentu memang termasuk di Jakarta ya sudah banyak ya. Jakarta, Bandung, Surabaya, kota-kota besar sudah ada. Setahu saya juga ada di negara lain sudah, tapi pastinya saya harus cek lagi. Tapi menurut kami memang itu juga yang memotivasi saya ke depan. Jadi bagaimanapun kekhasan itu membuat orang kalau warteg warung Tegal. Ya. Begitu Masakan marangi. Padang, kalau marangi itu Purwakarta. Ya. Nah, kekhasan itu memang akan punya nilai insentif ekonomi buat warga Purwakarta. Itu yang kita ingin ke depan ya. Artinya menopang perekonomian Purwakarta dengan sate marangi. Ya. Oke. Ini soalnya kan putra daerah asli Ya, Purwakarta. Apakah soalnya. itu yang membuat mau maju menjadi kepala daerah di sana atau ada Alasan lain? alasan lain? Ya. Saya bagaimanapun setiap kita punya the power of dream. Ya. Kekuatan mimpi. Oke. Saya sejak SD, SMP, SMA itu di Purwakarta. Ya. Nah, ketika SMA itu saya menuliskan cita-cita saya. Nah, salah satunya adalah saya ingin kembali ke Purwakarta
dan membangun Purwakarta. Itu ditulis dalam bentuk apa? Buku Dalam diary berbentuk atau buku apa? diary, dan luar biasanya istri saya nggak ngasih tahu. Ini cita-citanya masih ada, dan apa namanya, tahapan-tahapannya juga dilalui. Sebagaimana saat ini saya misalnya masuk UI, ngambil jurusan ilmu politik, Yeah. setelah itu kemudian saya bekerja di DPR, dan saya kira ini tahapan-tahapan yang saya memang cukup tidak terlalu strict, tetapi mengalir, tetapi saya punya target-target yang harus saya buat. Itu tadi istri tuh yang bongkar-bongkar dia. Terbuka sekali ya. Tahu cita-cita masing-masing. Jangan-jangan istri nyari mantannya siapa? Nah, saya kan dari PKS ya. Iya. Jadi ketika kami menikah itu selalu sama-sama mengetahui apa cita-citanya ke depan. Oke. Jadi satu Jadi, visi misinya betul, sudah betul. jelas, sudah Sehingga tahu. ketika kita berjalan di awal itu kita sudah tahu kira-kira nanti akan tinggal di mana. Oke. Kuliah nanti seperti apa ke depan. Termasuk sharing Ya, buku diary tadi. termasuk sharing buku diarinya. Dia nanti mau kemana, saya mau kemana. Oke. Kan supaya nanti menyamakan, jangan sampai bentrok. Inginnya suami kemana, istri kemana. Jadi istri dan keluarga tuh tidak kaget ya ketika Betul. tiba-tiba Kang Pipin, saya mau maju ke sini, saya mau begini, begitu Betul. tuh udah nggak kaget ya mereka. Langkah-langkah itu sudah mereka prediksi, sudah tahu kira-kira mau kemana Betul. gitu ya. Jadi istri, anak, dan keluarga besar tahu langkah-langkah itu. Karena bagaimanapun mereka lah lingkaran utama kita di keluarga. Jangan sampai mereka taunya kita main roller coaster ya. Dari A ke B dan sebagainya, mereka tidak tahu. Jadi ini mau maju ini berarti didukung 100% oleh keluarga. Ya alhamdulillah selama ini langkah yang saya lakukan dapat dukungan, dan memang pada umumnya langkahnya tidak zigzag. Ya, Saya ini langkahnya dari awal ya organisatoris, kemudian kuliah juga politik, Iya. kemudian bekerja juga sudah Ini 14 menarik tahun. nih, karena gini, Pak Indra dan pemirsa juga harus tahu kalau saya dan Kak Pim ini satu alma mater, tapi beda angkatan, harus diakui. Senior. Tapi memang ketika saya cross check sama beberapa teman yang satu angkatan, begitu saya bilang saya mau ketemu nih sama calon Bupati Purwakarta, mereka bilang, udah tahu, udah pasti kesana gitu. Jadi memang dari langkah awal dari dulu, dari sejak kuliah mereka udah tahu, oh Nina memang di politik gitu. Dan memang ketika melangkah ke sana, terus ketika melihat berita dan lain sebagainya, mereka udah nggak kaget. Ya. Teman-teman tidak kaget gitu. Semuanya juga sudah menerima ketika melangkah ke Bupati Purwakarta juga. Oh ya udah tahu, Pipin juga pasti Auranya akan aura kesana. bupati ya berarti ya. Auranya udah aura bupati. Pipin memang akan kesana, tugas kita cuma mendukung itu bahasanya. Jadi karir pet ya, karena Yeah. mungkin melihat kalau kita ya banyak orang yang zigzag ya, tapi saya memilih konsisten di jalur politik ini. Jadi ketika saya lulus kuliah dari UI ilmu politik, kemudian saya bekerja di DPR, kemudian saya menjadi juru bicara PKS, juru bicara Prabowo Sandi sebelumnya, kemarin terakhir sebagai juru bicaranya Pak Anies Baswedan. Tentu agenda kita ya, saya sebagai kader partai ya, tentu melihat kita masih membawa misi perubahan ya. Kalau sama Bang Indra, ya. Kalau tidak bisa diterapkan di level nasional, kita bisa diterapkan di level lokal. Di daerah, ya. Sebetulnya, dan saya selalu membaca ya, bahwa kenapa sih perubahan yang selalu kita bawa itu, ternyata di survei 90% masyarakat Purwakarta ingin perubahan pembangunan di Purwakarta. Misalnya Itu. gimana tuh, Kang? Gitu. Betul. Misalnya itu saya apa? juga Misalnya kaget gimana? ya. Misalnya? Contoh misalnya, di saat kemarin pemilu ada politisasi bansos dan sebagainya. Nah, ketika di survei itu ternyata mereka menghendaki salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dalam distribusi bansos agar tepat sasaran. Karena banyak yang kemarin itu yang tidak tepat sasaran. Jadi Purwakarta pun termasuk bagian yang dihujani Bansos. Nah, anehnya memang mereka itu ingin perubahannya di bansos salah satunya. Kenapa? Karena kemarin tuh banyak yang misalnya yang mampu dapat bansos, tapi yang tidak mampu nggak dapat bansos misalnya. Karena tadi ya kemarin tuh kayak semacam kebiah uyah ya karena untuk kepentingan politik. Yang kedua apa misalnya perubahan dari sisi pendidikan ya. Jadi pendidikan kita itu rata-rata 8 tahun Bang. 8,5 tahun. Artinya tidak lulus SMP Bang. Ini sebagai pakar pendidikan, Bang Indra, saya kira ini menjadi pelajaran. Saya juga kaget, satu daerah yang tidak jauh dari Purwakarta ternyata
rata-rata pendidikannya anak SMP. Itu mayoritas. SMP. Jadi 8 ini tahun. data BPS, Ya. data BPS menunjukkan Oke, itu. oke. Artinya sebetulnya tidak jauh dengan data nasional kita Iya, sebetulnya. iya. Makanya bagi saya ini harus ada terobosan. Ya, bagaimana nanti ini terkait dengan politik anggaran. Ya. Oh iya. Apakah Jelas. anggaran untuk membuat patung di Purwakarta, diperbanyak patungnya, atau ada realokasi anggaran dari buat patung, dari untuk ruang kelas baru misalnya. Kan Oke. sebetulnya itu Ya. cara berpikir seorang pemimpin itu melihat terkait dengan politik anggaran. Apakah ini prioritas untuk misalnya mendirikan patung hanya untuk memoles satu daerah itu, atau misalnya untuk kepentingan mendasar anak didiknya yang seharusnya perhatian terhadap kelulusan siswa ini menjadi prioritas utama iya. pembangunan di satu daerah gitu. Oke. Walaupun itu kebijakan masing-masing ya. Ya, tentu. Bagi kita adalah bahwa ya tadi kembali kira-kira apa sih agenda yang mau dirubah Menjadi setiap prioritas, pemimpin ya. itu Ya. ketika dia diberikan kewenangan untuk memimpin satu daerah. Tapi kelihatannya sudah siap nih. Ya, Kang makanya Pipin. saya mau tanya dulu nih, tadi kan udah bicara bansos nih kan. Perjuangan kita kemarin kalau buat saya itu kita tidak kalah tapi kita dipaksa kalah. Karena lawannya lawan bansos itu. Nah, strategi apa nih Kang Pipin kalau nanti ketemu model yang sama nih gimana nih? Jadi saya meyakini ya bahwa politik bansos ini bisa selesai kalau kita calon tuh lebih banyak ketemu masyarakat. Oke. Oke. Itu sebetulnya. Jadi face to face, people intensive, ya, pertemuan antara calon dengan pemilih ini yang punya pengaruh lebih dari 80%. Oke. Jadi saya mempelajari itu kemarin kan suara saya kalau di PKS, DPR RI saya suara terbanyak di Purwakarta. Untuk Itu dari PKS ya. Dapil 7 Jadi, ya. Dapil 7 Oke, itu. Jawa Barat Jadi, Dapil 7. Nah, pelajaran saya, kenapa? Karena saya sering ketemu. Dan saya harus sampaikan ke Abang, ke Mbak Tantri ya. Saya dapat suara kemarin total 55.000 suara. Itu tidak pakai Tidak pakai waktu? Oh, itu berarti Bukan tidak itu berarti pakai. ini integritas dan tadi Bapak Indra integritas, kemudian juga kapasitas. Maksudnya itu Nah, tidak Isi tasnya pakai ini itu tidak pakai adalah isi tas. tidak pakai amplop di akhir. Tapi untuk kos politik pasti kita keluar. Oke. Ya. Jadi misalnya ya tadi saya yakin bahwa politik bansos itu akan selesai kalau kita dekat dengan masyarakat. Kalau kita turun langsung ke mata masyarakat, dengarkan apa persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, dan kita tawarkan apa solusinya. Karena banyak sebetulnya para politisi itu ketika datang, ketika maunya saja, ketika mau pemilihan hadir, tapi setelah selesai apaan lagi gitu. Saya bersyukur, saya sayang sekali nggak bawa buku kampanye saya, Bang. Buku kampanye saya itu tebal sekali. Itu data semua relawan dan pemilih yang pernah saya kunjungi. Jadi suara saya ini sebetulnya melesetnya tidak terlalu jauh. Meskipun saya berharap berkunjung ke satu daerah, misalnya ketemu dengan 100 orang, saya berharap mudah-mudahan yang milih saya dikali 3 anak istrinya gitu. Tapi ternyata rumus itu tidak berlaku. Rata-rata ketika ketemu dengan 100, 80% milih. Oke. Begitu. Oke, saya mau challenge nih. Ada kejadian di Banten kan, kader PKS yang betul-betul dekat dengan Rakyat. dengan rakyat, bahkan bikin saluran air bersih kan gitu. Nggak dipilih juga. Akhirnya pada teriak begitu kader PKS tersebut mematikan itu kan, karena nggak kuat mensuplai, karena itu ada cost-nya kan. Betul. Itu realitas Kan? ya. Jadi memang sudah dekat, sudah kontribusi. Itu juga yang membuat pesimisme ya para politisi itu ketika melihat bahwa ternyata tidak gayung bersambut, bahwa mereka kita bantu tapi tidak jadi suara gitu. Itu juga menjadi pembelajaran. Memang saya selalu mengklasifikasikan
ada 4 kriteria pemilih. Satu, pemilih ideologis. Oke. Ini pemilih yang melihat, oh ini PKS misalnya ideologinya Islam misalnya, maka saya akan milih. Ya. Itu ada. Ya. Tapi mungkin jumlahnya 10-20% lah. Kecil malah Tapi ya. militan banget itu. Nah, Itu militan banget. Bisa. yang kedua adalah pemilih rasional. Ya. Ya. Jadi pemilih rasional itu memilih karena lihat program kerja PKS. Kemarin misalnya program PKS itu, PKS menang, pajak sepeda motor dihapuskan misalnya. Itu dapat respon yang positif. Oke. Ya, yang ketiga adalah pemilih emosional karena kedaerahan. Nah, pemilih saya di Purwakarta itu paling besar misalnya karena ya saya asli orang situ. Saya SD, SMP, SMA, keluarga besar di sana. Iya, iya. Relatif orang memilih orang asli Purwakarta, UAS, UAP gitu. Atau Aspur, asli Purwakarta. Asli Purwakarta itu uap ya. Jadi, dan yang keempat memang pemilih pragmatis. Ini memang jumlahnya sekitar 40-50% lah. Banyak juga yang pragmatis ya. Ya, karena orang mentolerir politik uang. Oh. Itu dipahami kenapa? Karena kondisi ekonominya yang tidak baik-baik saja. Jadi ketika misalnya mohon maaf pengangguran di mana-mana, PHK, banyak pabrik di Purwakarta gulung tikar, ya terakhir Bata, pabrik termasuk terbesar di Purwakarta itu gulung tikar, dan banyak pengangguran sehingga melihat fenomena pemilu, pilkada, pilpres sebagai fenomena untuk pendapatan, untuk bagaimana, karena belum tentu misalnya si caleg, si capres, si calon bupati itu nanti belum tentu juga perhatian sama mereka. Itu sebetulnya cara pandang masyarakat pada umumnya. Makanya pendidikan politik itu penting. Makanya ketika saya datang ke masyarakat itu, kita bukan sekedar misalnya kalau konsumsi kita harus siapkan misalnya. Tetapi yang kita lakukan adalah pencerdasan kepada mereka. Apa yang akan kita lakukan kalau kita menang? Apa komitmen kita? Dan mereka itu ketika face to face seperti ini, mereka tuh lihat, dihargai, dan mereka juga merasa diyakinkan, dan mereka juga merasa tercerahkan. Oh, ini nih calon anggota dewan atau calon pejabat publik yang dikehendaki oleh mereka. Boleh nggak saya simpulkan tadi Kang Pipin menyampaikan kondisi pendidikan di sana rata-rata hanya 8 tahun. Kemudian banyak warga yang miskin karena bisnis tidak berkembang di sana. Jangan-jangan desainnya emang bagaimana caranya rakyat itu bodoh dan miskin supaya bisa disetir. Supaya bisa jadi. Aku nih kalau ngomong begini nih nggak ngomongin Purwakarta, level nasional. Aku kan begini nih Bang. Waktu itu kan diskusi masalah. Kenapa sih politisasi bansos ini kemarin marak? Oh iya. Dan kok kemudian berhasil juga dilakukan? Saya pada kesimpulan ini bahwa kondisi saat ini, ketika utang negara kita tinggi, pertumbuhan ekonomi kita rendah, pengangguran kita meningkat, maka politisasi bansos itu sangat kondusif terhadap kondisi saat ini. Seakan menjadi solusi. Betul. Padahal ini jangka pendek. Bisa dibayangkan setelah politisasi bansos, dana negara turun begitu besar, dan kemudian setelah itu selesai pemilu dimenangkan oleh saat ini yang didukung oleh rezim. Setelah itu kebijakannya luar biasa, UKT naik, lagi ditangguhkan, tiba-tiba tapera ditangguhkan 3%, ya kan? Ini nih ya, PPN naik 12%, gitu. Jadi memang tadi ini memang kebijakan yang tidak populis yang disiapkan oleh rezim, ya. Dan saya mempelajari hampir setelah pemilu, rakyat ini harus sudah siap-siap. Dulu tentang undang-undang KUHP, ya, tiba-tiba undang-undang ini dikeluarkan, masyarakat turun ke lapangan, baru akhirnya itu ditangguhkan. Jadi ya ini tergantung masyarakatnya, ya. Apakah misalnya penolakan terhadap kebijakan-kebijakan itu semakin kuat sehingga seperti UKT ditangguhkan misalnya. Kita sih berharap bukan ditangguhkan tapi dibatalkan. Saya sebagai jubir PKS mengatakan bahwa apalagi sekarang sebagai calon, ya, kenaikan UKT ini seharusnya bukan ditangguhkan tapi harus dibatalkan. Di negara-negara lain kita kuliah itu gratis. Jadi pendidikan itu kenapa kita nggak bisa sampai sejauh itu gitu. Jadi padahal kita sudah 20% anggaran
Presiden terpilih kan juga sudah menyampaikan harusnya UKT itu gratis. Nah, yang kita Nggak bingung, sesuai jadinya. duitnya dari mana nih? Kalau memang Mungkin karena belum politik anggarannya belum dapat, mungkin ya. Jadi kita lihat sebetulnya ya katanya sih setahun pertama ini para presiden ini belum realistis. Tapi kalau sudah tahun kedua, tahun ketiga ini sudah mulai lihat oh ternyata ruang fiskalnya tidak memadai untuk memasukkan semua, menambahlah gaji guru 2 juta ya kan setiap bulan. Bagi kami respect kalau itu bisa terwujud. Doa kita bersama. Betul, kalau sepakat. itu bisa dilaksanakan gitu. Kalau itu kemudian skupnya dikecilkan ke Purwakarta, ya balik lagi ke Purwakarta, kira-kira apa langkah strategisnya Kak untuk mencerdaskan masyarakat Purwakarta, membuat mereka itu tidak bergantung, kan malah mandiri kan harusnya. Kalau masyarakat mandiri itu ya nggak akan mau terima bansos untuk diarahkan. percaya Ya, diri mereka Kan bergerak. begitu. Poinnya- Jangan sampai nanti dibilang ini kepala daerah saya kok nggak realistis. Jangan sampai nanti dibilang Ya, gitu ya, juga ya. loh. Pertama memang harus diyakini bahwa pendidikan itu sangat penting. Oke. Ini sebetulnya. Setuju. Ketika satu kepala daerah, pemimpin memahami bahwa pendidikan itu sangat penting, maka akan berdampak kepada politik anggarannya. Sepakat. Ya. Jadi politik anggaran itu bagaimana memprioritaskan satu anggaran ya untuk target-target utama prioritas kita. Ya. Jadi misalnya ketika kita melihat bahwa ini pendidikan harus kita perbaiki karena tadi berdampak ya. Kenapa sih orang yang berpendidikan itu imun terhadap politik uang? Ya. Karena mereka berpikirnya ya buat apa gitu. Kalau kita bisa maju ya uang itu kan ya cuma 50-100 ribu, mohon maaf. Misalnya itu hanya untuk 1-2 hari gitu. Kemarin yang sampai 1 juta lebih loh. 1,3 juta. Amplopnya ngeri banget. Jadi Nggak Ini mampu bisa. pemilu tahun depannya lagi berapa ya? Inflasinya berapa? makanya nanti dan di Purwakarta ini sangat saya sayangkan sekali. Program beasiswanya sangat terbatas. Oke. Oh, Ya, jadi terutama khusus perguruan tinggi ya. Jadi ini salah satu PR yang akan saya bersama nanti teman-teman koalisi dan calon bupati dan wakil bupati yang nanti maju bareng, salah satunya akan dibenahi oleh pendidikan ya. Saya sudah mulai memikirkan bagaimana misalnya salah satu yang menjadi beban ya, seragam sekolah. Jadi sekarang memang pendidikan gratis tapi seragam sekolah dan angkutan untuk anak sekolah itu. Transportasinya. Jadi saya mungkin tidak akan membuat semacam bis sekolah dan sebagainya karena nanti sebetulnya kasihan para sopir angkot. Jadi lebih banyak nanti ada voucher buat anak sekolah. Jadi kalau misalnya nggak mampu, misalnya untuk sekolah maka disiapkan. Terus juga nanti menyiapkan voucher uang. yang bukan kartu ya. Betul. Boleh juga. Nanti ada lagi soal kartu. Yang kedua misalnya kas darurat warga. Saya sudah menerapkan itu Kas di darurat kas darurat Apa warga. ini menarik kas nih? darurat warga ini adalah kas yang diberikan ke RT ya. Itu nanti bagi warganya yang membutuhkan itu boleh pinjam ke RT, tapi itu dana bergulir. Jadi misalnya anak seorang anak ya warganya itu nggak bisa sekolah karena nggak punya uang jajan, maka itu bisa pinjam. Tapi itu iuran sifatnya. Jadi itu memang arisan ada. gitu, semacam model. Ada semacam dana yang dana hibah misalnya. Ini opsi nih ya. Oke. Apakah dana itu nanti dari CSR, nanti dari Pemda atau dari masyarakat gitu ya untuk sebagai kepedulian terhadap masyarakat. Nah, jadi cara pandang kita ya saya kira ini punya kesamaan lah. Bahwa pemerintah ini tidak boleh ansih menjadikan program sebagai program pemerintah. Tetapi ini harus menjadi gerakan masyarakat. Jadi kayak kas darurat warga ini tentu ini menjadi program pemerintah, tetapi pelaksanaannya masyarakat terlibat Masyarakat di situ. sendiri yang tahu apa yang Karena gini misalnya menjadi di satu kebutuhannya. daerah misalnya nggak boleh misalnya ada masyarakat yang kelaparan, Ya. anaknya tidak bisa sekolah karena tidak punya uang. Nah warganya harus memperhatikan itu. Ya. Sampai kita memikirkan nanti dana kas darurat itu juga disimpan di warung di RT setempat misalnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak punya beras, maka mereka sih ngambil aja dulu. Ada uang nanti dikembalikan. Oke. Nah sistem yang seperti itu yang harus harus nempel di setiap masyarakat, membangun kesadaran bersama, Oke. menjaga tetangga ini menjadi tanggung jawab kita. Termasuk Dan juga pemimpin
itu harus memberikan contoh dan membuat guideline, mengarahkan masyarakatnya untuk saling peduli terkait dengan ada 3 hal kalau dalam yang saya selalu ya, bagaimana satu adalah dari kondisi ekonominya harus diperhatikan, pendidikan dan kesehatannya. Ini 3 hal ini yang kita akan menjadi buat gerakan di tengah-tengah masyarakat. Oke. Termasuk kejujurannya juga menjadi penting dalam menjalankan gerakan masyarakat tadi. Nah itu, jadi kejujuran. Iya kan, kalau nggak nanti PR lagi. Dan malah ini kan bagusnya didorong juga bagi yang berkelebihan juga bisa menyumbang. Kan? Betul. Jadi kepeduliannya itu nggak sebatas nunggu bantuan pemerintah, tapi juga siapa yang ini bisa bantu. Jadi betul-betul sebuah konsep kebersamaan. Saya rasa satu hal yang sebetulnya itu adalah ciri khas kita, gotong royong Indonesia, tapi yang sepertinya sekian lama didorong malah menjadi individualistis, kan, yang harus kita tumbuhkan lagi. Nah, saya pertanyaan terakhir nih Kak, dari saya. Tadi kan untuk menumbuhkan juga kemandirian kesejahteraan rakyat, PAD harus didorong dong. Ini. Tadi selain sate marangi apa lagi kan di sana yang mau dimajukan apa lagi di Purwakarta? Ya, ini momen pilkada ini adalah momen untuk melihat apa kekurangan yang dilakukan. Total APBD Purwakarta itu kurang lebih 2,6 sampai 2,7 triliun. Lumayan ya sebetulnya ya. Tapi PAD-nya pendapatan asli daerahnya itu 500 miliar. Kurang. Jadi dan sebagaimana kita tahu bahwa mayoritas anggaran itu habis oleh belanja rutin, belanja pegawai dan sebagainya. Sehingga tadi saya bilang ruang fiskalnya terkadang tidak besar. Maka yang harus dinaikkan adalah PAD-nya. Nah, menaikkan PAD ini kan banyak instrumen ya. Jangan naikin pajak loh kan. Nah ini persoalan kan, naikin pajak, naikin retribusi kan. Ini kan terkadang bagi pemerintah pemimpin yang malas ya itu yang dilakukan kan? Cepat soalnya. Pertama NJOP-nya dinaikin dulu tuh. Habis itu pelan-pelan. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Memang yang dibutuhkan di setiap daerah itu adalah bagaimana BUMD ini harus saya kira BUMD. Makanya kenapa tadi selain sate marangi, nah ini sebenarnya ada kisah sukses. Saya harus katakan bahwa sate marangi ini salah satu kontributor PAD yang cukup besar di Purwakarta. Berapa Kang? Hampir setengahnya. Nggak mungkin, nggak saya sebutkan ya. Tapi ini cukup, dia sudah dihitung. Ya kalau satu restoran tadi bisa 3.000 orang. Itu. Bisa kayak bikin konser gitu loh. Saya kira ya itu. Jadi makanya nanti yang perlu, apakah nanti misalnya selain sate marangi kita lagi mencari apa yang di Purwakarta. Contoh misalnya Purwakarta tuh punya waduk Jatiluhur. Ya. Dari dulu sampai saat ini memang ada perubahan. Itu Purwakarta. Saya tuh tinggal 5 menit dari waduk Jatiluhur. Hanya 1-2 kilo lah dari situ gitu ya. Tapi tadi pengelolaannya masih konvensional. Jadi kita memang belajar lah, saya keliling ke China, ke Singapura, ke beberapa negara. Ya mereka lebih advance ya. Bagaimana teknologi di situ juga, kemudian ramah lingkungan, kemudian di situ juga pedestriannya juga bagus. Jadi tempat wisata betul, tempat wisata yang menarik. Nah, ini bagaimanapun kan butuh mengundang para investor dari luar. Jadi saya sudah mulai nih bertemu dengan para pengusaha gitu ya untuk mengundang. Ayo kita lihat apa yang bisa dilakukan di Purwakarta. Jadi yaitu PAD ini bisa dilakukan juga adalah ketika kita bisa mengoptimalkan dan memberdayakan para pengusaha lokal. UMKM banyak tapi kurang diperhatikan. Nah ini nih, sehingga mereka sebetulnya kalau kita punya UMKM, punya entrepreneur yang banyak, saya menyebutnya sociopreneur. Jadi lebih banyak kepada mereka yang punya bisnis tapi ada kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Nah ini harus menjadi perhatian. Itu bentuknya apa sih Kang? Jadi sebetulnya lebih banyak pelatihan ya, mempermudah izin, dan yang ketiga adalah permodalan kepada mereka, memberikan akses dan menghubungkan. Jadi memang pemerintah ke depan ini harus menghubungkan antara yang punya usaha, yang punya modal ya. Ini seharusnya, dan saya melihat itu yang jarang dilakukan. Dan saya ketika di kampus itu kerjaan saya. Jadi saya menjadi salah penghubung. satu pernah di UI, saya di ILEAD, Institute of Leadership Development, itu salah satunya itu mahasiswa yang punya proposal bisnis, kemudian kita hubungkan dengan para pengusaha. Nah ini
juga kita akan terapkan sebagai salah satu program yang akan ke depan di Purwakarta. Keren. Jadi pemirsa, kalau ada investor, ya kan, invest nggak usah jauh-jauh ke Kalimantan Timur, udah di Purwakarta aja. Deket lagi. Deket dan return on investment-nya lebih jelas. Iya, iya. Ini jadi juru bicaranya ya? Belum apa-apa udah punya jubir. Pak Bupatinya belum apa-apa udah punya jubir. Jubirnya jubir. Tapi yang pasti kita senang lah kalau kemudian nanti Purwakarta bisa bangkit lagi. Karena ini kan penyangga juga ya, penyangga untuk daerah khusus Jakarta. Walaupun nanti kita mau pindah ya ke IKN, tapi kan apapun yang terjadi kan kita tetap tinggal di sini nih. Mau aja pindah aku. Satu lagi. Apa tuh, Kak? Bagi kita gini sebetulnya. Ya banyak pemimpin itu, dia legasinya adalah membuat dirinya populer. Jadi apa Purwakarta? Oh ini si A gitu. Ini menjadi secara PR pribadi bagi kita. maksudnya. Betul, secara pribadi. Tapi sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bukan itu. Legacy kebijakannya apa? Legacy pembangunannya apa? Legacy bagaimana dampaknya terhadap masyarakat itu apa gitu. Bahkan kalau bisa anak cucunya merasakan juga. Legacy bukan tadi. Kan itu arahnya ke politik dinasti kan. Bahwa nanti dari dia kemudian ke bukan maksudnya anak cucu masyarakatnya bisa merasakan dampak. Jangan ke sana dong. Pikirannya udah langsung politik dinasti aja. Tapi ini real. Kan Kang Pipin lahirnya antara Agustus sampai Desember. Maksudnya anak cucunya bisa merasakan bahwa oh iya ini peninggalan dari pemimpin yang ini gitu loh. Saya bisa merasakan kebahagiaan tinggal di Purwakarta. Tapi yang terjadi adalah bukan itu. Ada ini adalah dari Bupati A bapaknya kemudian ke istrinya nanti ke anaknya nanti ke cucunya dan sebagainya. Pantesan langsung pikirannya aduh berarti karena itu realitas yang terjadi. Dan itu terjadi di seluruh Indonesia kan. Di level nasional juga kita sudah melihat kondisi yang seperti itu, di level daerah pun ada juga yang seperti itu dan kita nggak sepaham lah dengan politik dinasti. Iya. Dan tadi menarik Kang Pipin, kita ini belum pernah punya pemimpin yang punya komitmen membangun manusia. Rata-rata membangunnya benda semua. Tadi bagian dari wah ini legasi saya. Infrastruktur. Mudah-mudahan Kang Pipin menjadi contoh pertama kepala daerah yang serius untuk membangun manusia, karena manusianya akan jadi mandiri, manusia akan sejahtera, manusia yang bahagia. Terima kasih Kang Pipin. Terima kasih. Padahal saya mau lagi tadi. Aduh. Masih ada. Tapi intinya bagi kita gini. Keluarin nggak? Intinya gini. Saya sangat bahagia kalau nanti di bawah kepemimpinan. Misalnya saya diberikan kepercayaan, kemudian nanti misalnya tingkat pendidikannya meningkat dari SMP jadi kuliah misalnya, ya. Terus SMA dulu lah, nggak usah terlalu ini. Oke, SMA ya kan, tetapi nanti ada memberikan satu affirmative action kepada anak-anak yang supaya nanti bisa kuliah. Dan yang kedua adalah ketika melahirkan banyak pengusaha dari daerah. Itu salah satunya. Jadi, dan yang terakhir saya karena ya daerah Purwakarta ini juga sebagai kota pendidik, kita berharap sebagai kota pendidikan dan kota santri juga. Karena saya Muslim ya tentu salah satunya kita ingin mengembalikan itu di Purwakarta. Jadi kita ingin memastikan bahwa ya pesantren juga mendapatkan perhatian ya, tidak ada diskriminasi kepada salah satu aliran atau ormas tertentu ya, termasuk juga agama tertentu. Jadi bagi kami, ayo siapapun tentu kita berharap bahwa kami ada punya 3 misi ya. Pertama adalah kalau sebagai Muslim ya, ada dalam Quran surat Quraisy itu, "Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Misinya ada 3. Satu, mengajak orang untuk menyembah Tuhannya. Yang kedua adalah membebaskan dari rasa lapar dengan memberikan kesejahteraan, dan yang ketiga adalah memberikan rasa aman dan nyaman bagi siapapun yang tinggal di daerah Purwakarta. Amin. Sukses Kang Pipin. Terima kasih. Pemilunya mudah-mudahan menjadi terpilih menjadi kepala daerah. Dan kita tunggu undangannya untuk makan sate Marangi. Siap. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di Sang Pemimpin dengan tokoh yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum.